Assalamualaikum, halo Sobat Ais. Di episode kali ini, Nova akan jelasin materi yang pasti buat kalian yang mau tes Sobat Ais. Materi yang akan dibahas yaitu akuntansi keuangan 2, lebih tepatnya di ekuitas pemegang saham. Tanpa berlama-lama, ayo kita ke next videonya. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa ciri bentuk organisasi perseroan adalah modal berasal dari saham. Calon investor yang ingin beroleh saham atau kepemilikan di suatu perusahaan dapat memilih untuk membeli antara saham biasa atau saham preferen. Untuk perseroan terbatas, komponen ekuitas terdiri atas 1. Modal disetor, 2. Saldo laba, 3. Penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, modal disetor sudah dijelaskan bahwa perusahaan dengan bentuk PT, kepemilikan terbagi dalam lembar saham. Terdapat dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh PT, yaitu saham biasa dan saham preferen. Untuk selanjutnya ada saldo laba. Saldo laba berasal dari akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dikembalikan atau dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham dalam bentuk dividen. Dengan begitu, saldo laba bisa dikatakan sebagai sisa laba bersih yang telah dikurangi dividen. Untuk selanjutnya ada penghasilan komprehensif lain. Biasanya penghasilan komprehensif dibagi menjadi laba bersih dan penghasilan komprehensif lainnya. Karena laba bersih sudah masuk dalam akun saldo laba, maka penghasilan komprehensif lainnya menjadi akun tersendiri dalam ekuitas. Contohnya adalah saldo keuntungan atau kerugian belum terrealisasi dari investasi sekuritas kategori tersedia untuk dijual. Setelah mengetahui komponen-komponen dari ekuitas pemegang saham, lalu bagaimana pencatatan penerbitan saham dalam akuntansi? Untuk penerbitan saham, yang pertama ada saham dengan nilai nominal, yang kedua ada saham tanpa nilai nominal, yang ketiga ada saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya, yang keempat ada saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas. Yang pertama ada saham dengan nilai nominal. Nilai nominal saham adalah nilai nominal yang tercantum pada sertifikat saham. Nilai nominal tidak menunjukkan harga pasar saham. Oleh karena itu, penerimaan kas dari penerbitan saham pada nilai nominal mungkin akan sama dengan lebih besar dari atau kurang dari nilai nominal. Penentuan besar kecilnya nilai nominal bergantung pada masing-masing perusahaan. Umumnya, nilai nominal lebih rendah dari harga penerbitan saham karena menghindari perusahaan untuk menghadapi liabilitas kontingensi. Sebaliknya, apabila harga penerbitan saham lebih tinggi dari nilai nominal, perusahaan akan mencatat munculnya agio saham. Untuk contohnya, PT Jaya Sentosa menerbitkan 1000 lembar saham biasa bernilai nominal Rp100 dengan harga pasar saham 500 per lembar. Jurnal pencatatan penerbitan sahamnya yaitu kas sebesar 500.000 didebit dan modal saham biasa senilai 100.000 dikredit dan selisihnya yaitu agio saham biasa dikredit sebesar 400.000. Untuk selanjutnya, saham tanpa nilai nominal. Alasan saham diterbitkan tanpa nilai nominal agar perusahaan terhindar dari liabilitas kontingensi. Perusahaan maupun investor terhindar dari kebingungan antara mencatat nilai nominal atau nilai wajar pasar. Sebagai contoh, saham biasa tanpa nilai nominal. PT Sukajaya menerbitkan 1000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal. Harga penerbitan saham adalah 500 per lembar. Untuk jurnalnya, kas sebesar 500.000 didebit dan modal saham biasa sebesar 500.000 dikredit. Kenapa bisa 500.000? Karena 1000 lembar saham dikalikan Rp500, itu harga dari per lembar sahamnya. Untuk selanjutnya, saham tanpa nilai nominal tetapi memiliki nilai yang ditetapkan. Di beberapa negara,
Saham tanpa nilai nominal harus memiliki nilai yang ditetapkan. Misalnya, PT Sukajaya menerbitkan 1000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal dengan harga 500 per lembar. Manajemen memutuskan nilai ditetapkan saham adalah 100 per lembar. Untuk jurnalnya, kas sebesar 500.000 di debit dan modal saham biasa sebesar 100.000 di kredit. Untuk selisihnya yaitu agio saham biasa sebesar 400.000. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya, terdapat dua cara mengakui dana yang diterima. Yang pertama, metode proporsional, yang kedua, metode inkremental. Sebagai contoh metode proporsional, PT Obat Makmur menerbitkan 3 juta lembar saham biasa bernilai nominal 100 dan 1 juta lembar saham preferen bernilai nominal 500. Total dana yang diperoleh secara total adalah 1.350.000.000. Saham biasa memiliki nilai pasar sebesar 200 dan saham preferen memiliki nilai pasar 900 per lembar. Apabila dicatat dengan metode proporsional, maka perhitungan alokasinya adalah sebagai berikut. Untuk pengalokasiannya, untuk saham biasa, harga penerbitannya menjadi 1.350.000 dan untuk pengalokasiannya itu 40% dengan jumlahnya menjadi 540 juta. Untuk pengalokasian saham preferen dengan harga penerbitan 1.350.000 dengan pengalokasian 60%, jumlahnya menjadi 810 juta. Selanjutnya, jurnal yang dicatat adalah kas sebesar 1.350.000 di debit dan untuk akun di kreditnya ada saham preferen sebesar 500 juta, saham preferen 310 juta, ada saham biasa 300 juta, dan agio saham biasa 240 juta. Terima kasih, sampai bertemu di AI selanjutnya.